Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir di sini Ibu Mariana Ulfah untuk menemani kalian belajar. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita memulai kembali pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab 3, yaitu tentang teks eksposisi. Kita sudah memasuki pertemuan ke-3. Baik, kita lanjut. Buku yang digunakan masih buku yang sama, yaitu buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8 edisi revisi 2017. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 2 kemarin. Yang pertama yaitu jelaskan 4 pola pengembangan teks eksposisi. Kemudian yang kedua, apa perbedaan fakta dan pendapat dalam teks eksposisi. Materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang pola pengembangan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi terdapat 4 pola pengembangan. Yang pertama, pola pengembangan umum khusus, kedua, pola pengembangan khusus umum, dan ketiga, pola pengembangan ilustrasi, dan yang keempat adalah pola pengembangan perbandingan. Masih ingat tentunya ya? Berikutnya yaitu perbedaan fakta dan pendapat. Fakta itu adalah sesuatu yang benar ada, kemudian bersifat objektif dan tentu saja sudah terjadi. Sementara pendapat baru berupa gagasan, bersifat tidak objektif dan kebenarannya belum terbukti. Bu harap dari penjelasan tadi kalian bisa mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan gagasan umum dan juga gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis paragraf teks eksposisi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi diharapkan nanti kalian mampu menentukan gagasan umum dan gagasan penjelas suatu teks eksposisi dan juga bisa sekaligus menentukan jenis paragraf teks tersebut. Kita lanjut ke materi berikutnya. Dalam teks eksposisi terdapat gagasan-gagasan yang ingin disampaikan. Gagasan ada yang bersifat umum dan ada merupakan gagasan-gagasan penjelas. Coba perhatikan cuplikan teks berikut ini. Dari cuplikan teks tersebut, kalian diminta untuk mencermati gagasan umum dan gagasan khusus. Coba perhatikan tabel yang memuat gagasan umum dan gagasan khusus pada teks tersebut. Nah, selain itu kalian juga bisa mencari informasi tambahan dalam buku siswa kalian. Kalian bisa membuka pada halaman 69 sampai 70. Berikutnya, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini gagasan utamanya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Kemudian ada paragraf induktif. Dalam paragraf induktif ini, gagasan utama atau gagasan umum terdapat di akhir paragraf, yaitu di kalimat penutup atau kalimat terakhir. Kemudian paragraf campuran. Nah, dalam paragraf campuran ini, letak gagasan utama ada di awal, kemudian ada di akhir paragraf. Kalimat akhir paragraf menegaskan kalimat yang ada di awal paragraf.
paragraf. Sekarang perhatikan kalimat bercetak miring berikut ini. Di sana terdapat paragraf deduktif. Perhatikan kalimat-kalimat yang bercetak miring. Kemudian ada paragraf induktif dan paragraf campuran. Pada paragraf campuran, kalimat terakhir merupakan penegasan kembali dari kalimat pertama. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu harap kalian sudah memahami jenis paragraf teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Sekarang kita berlatih dalam lembar kerja peserta didik. Cermati teks berikut untuk menjawab LKPD 3.3a. Ada teks eksposisi yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Tugas kalian dalam LKPD 3.3a ini yaitu menemukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam teks tersebut. Lalu tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian lanjut pada LKPD 3.3b. Kalian diminta untuk menemukan teks eksposisi dalam surat kabar, majalah, atau dari internet. Kemudian buatlah ringkasan dengan menggunakan gagasan umum dalam teks tersebut. Jangan lupa cantumkan sumber teks secara lengkap. Buat dalam bentuk tabel berikut. Lalu lanjut pada LKPD 3.3c. Pada LKPD 3.3c ini disajikan dua teks eksposisi. Kalian diminta untuk menentukan jenis paragraf, kemudian mencari gagasan umumnya, lalu menyimpulkan teks tersebut. Ibu rasa cukup sekian pembahasan materi teks eksposisi kita hari ini. Pada pertemuan 3 ini, fokus kita membahas tentang jenis paragraf teks eksposisi. Tetap semangat untuk belajar, tetap selalu jaga kesehatan dan keselamatan diri. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.